Selamat pagi Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam renungan harian. Kita mau siapkan diri kita untuk membawa hidup kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk jam-jam istirahat kami. Pada pagi hari kami bangun dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mau memberi makan rohani kami. Biarlah melalui makanan rohani ini, hidup kami semakin mengenal-Mu. Ajar kami Tuhan dan pimpin kami di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini adalah Aku Akan Bangkit. Di dalam khotbah pengajaran dari Bapak Gembala kita pada tanggal 2 April 2023, Pak Gembala membawakan tema Aku Akan Bangkit dari seri pengajaran si anak bungsu. Saya selalu mendengarkan khotbah Pak Gembala. Walau setiap minggu saya bersama guru-guru melayani anak-anak di ruang sekolah minggu. Saya dan guru-guru tetap mendapatkan makanan rohani. Saya sangat menikmati pengajaran si anak bungsu ini. Di dalam keterpurukannya, dia sadar, lalu bangkit dan bertindak untuk kembali ke rumah bapaknya. Saya mendengar sambil melihat ke dalam diri saya. Dan diri saya pun mengaminkan dari apa yang Bapak Gembala khotbahkan. Rohani saya pernah sama seperti si anak bungsu itu. Dan itu tidak enak. Saya rindu untuk kembali kepada Tuhan, di mana bersamanya selalu ada sukacita, ada damai sejahtera. Tetapi iblis selalu tidak mau saya bebas. Iblis membuat saya berputar-putar di dalam masalah yang sama, dan itu sangat lelah. Kerinduan saya untuk bebas dan menang dari masalah dan menyadari seharusnya saya tidak berputar-putar pada masalah yang sama membuat saya mau bangkit. Dan itu tidak mudah. Iblis selalu mau menjatuhkan, tetapi Tuhan selalu menolong saya. Tuhan menyertai saya dalam kebangkitan rohani saya. Bangkit adalah menguatkan tekad untuk perubahan hidup. Apapun masalah yang sedang dihadapi, harus ada kemauan yang kuat dan terukur. Dan pastinya ada pengorbanan untuk menuju kebangkitan, yaitu dengan penyangkalan diri dan dengan menyalipkan segala kenyamanan, keegoisan, kebodohan, kedagingan, dengan mengganti semua dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kembali ke keadaan awal kita berjumpa dengan Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu harus menjadi pondasi hidup. Saya belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya. Saya yakin firman-Nya adalah ya dan amin. Sudah pasti benar. Sistem dunia berkata, hemat pangkal kaya. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya terus berusaha untuk mengubah paradigma. Memang tidak mudah. Karena dari kecil yang saya tahu hemat pangkal kaya. Setelah saya mengenal kebenaran, saya belajar mengubah paradigma saya sesuai dengan apa kata pencipta saya, yaitu Tuhan. Untuk bangkit, harus ada roh yang begitu kuat menguasai kita. Jangan melihat ke belakang, tapi harus maju terus. Energi pertama itu penting. Maka itu paksa diri kita untuk bergerak. Lukas 15 ayat 18a. Aku akan bangkit
dan pergi kepada Bapakku. Ketika kita bertindak untuk bergerak di dalam iman, maka dari Tuhan datang pertolongan. Saya akan mengulang perkataan Bapak Gembala di akhir khotbahnya. Selamat menikmati hasil dari bangkit, meraih kemenangan dan kebahagiaan hidup kita. Mari kita berdoa. Bangkitlah hai jiwaku, bangunlah, sebab kami teringat kepada Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. Kami akan bersyukur lagi kepada Tuhan penolong kami dan Allah kami. Inilah kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus menyertai kita.